Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Perang Paderi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Mayasari dan dua rekan saya yaitu Rifatul Gusrianti juga Muhammad Denis Januar. Di sini saya akan membacakan pengertian, latar belakang sebab umum dan sebab khusus, dan yang terakhir adalah jalannya perang secara garis besar. Yang pertama ada pengertian. Perang Paderi, juga dikenal sebagai Perang Minangkabau, adalah perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai 1838 di Sumatera Barat, Indonesia antara kaum Padri dan Adat. Kaum Padri adalah umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di negara Minangkabau di Sumatera Barat. Sedangkan kaum adat mencakup para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana. Mereka meminta tolong kepada Belanda yang kemudian ikut campur pada tahun 1821 dan membantu kaum adat mengalahkan faksi Padri dengan beberapa syarat. Selanjutnya ada latar belakang sebab umum. Yang pertama, adanya perbedaan pandangan antara kaum Padri yaitu golongan agama dan kaum adat. Yang kedua, masuknya paham Wahabi dari Mekah yang dibawa oleh ulama Minangkabau. Yang ketiga, ada kaum Padri ingin memurnikan ajaran Islam dan menghapus kebiasaan adat yang dianggap bertentangan dengan Islam. Yang keempat, ada kaum adat ingin mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang sudah lama berlaku di Minangkabau. Yang kelima, terjadi pertentangan sosial dan budaya antara kedua kelompok tersebut. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah campur tangan Belanda yang memanfaatkan konflik untuk memperluas kekuasaan. Selanjutnya ada latar belakang sebab khusus. Sebab khusus Perang Padri adalah pertikaian antara kaum Padri yang ingin memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi leluhur mereka seperti judi, sabung ayam, dan sistem warisan matriarkal. Selanjutnya ada jalannya peristiwa. Secara garis besar, Perang Padri dibagi ke dalam 3 masa. Pertama, berlangsung antara 1821 sampai 1825 yang ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh daerah Minangkabau. Yang kedua, antara tahun 1825 sampai 1830 yang ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan gerakan kaum Padri yang mulai melemah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, antara tahun 1830 sampai 1838 ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya Rifatul Gusrianti. Di sini saya akan membacakan tentang jalannya peristiwa masa pertama, masa kedua, dan masa ketiga, dan juga tokoh-tokoh dari pihak pejuang dan dari pihak Belanda atau POC. Jalannya peristiwa pada masa pertama, tahun 1821 sampai 1825. Perang Padri dimulai ketika Belanda ikut campur dalam konflik antar kaum Padri yang ingin menerapkan ajaran Islam secara murni dengan kaum adat yang masih memegang adat lama. Awalnya, kaum adat meminta bantuan Belanda untuk melawan kaum Padri. Namun, setelah Belanda masuk, mereka justru mengambil alih kekuasaan di Minangkabau.
Kaum Padri yang merasa tertindas kemudian memperluas perlawanan ke berbagai wilayah seperti Tanah Datar, Agam, dan 50 kota. Pada masa ini, perang berlangsung sengit dan meluas di berbagai daerah Minangkabau. Masa kedua pada tahun 1825 sampai 1830. Pada masa ini, Belanda mulai memperkuat kedudukannya dengan melakukan perjanjian damai dengan beberapa pemimpin kaum Padri. Tujuannya agar kaum Padri mau bekerja sama dan menghentikan perlawanan, terutama karena Belanda juga sedang sibuk menghadapi Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perjanjian ini membuat kekuatan kaum Padri mulai melemah karena ada perpecahan di dalam tubuh mereka sendiri antara kelompok yang mau berdamai dan kelompok yang tetap ingin berperang. Akibatnya, semangat perlawanan mulai menurun dan Belanda semakin mudah menguasai beberapa wilayah penting di Minangkabau. Masa ketiga pada tahun 1830 sampai 1838. Setelah Perang Jawa selesai, Belanda kembali memusatkan perhatiannya ke Sumatera Barat. Kaum Padri yang tersisa kembali mengobarkan perlawanan dengan semangat jihad melawan penjajahan. Pertempuran besar kembali terjadi di berbagai wilayah, terutama di benteng-benteng pertahanan kaum Padri seperti Bonjol, Lubuk Sikaping, dan Rau. Belanda melancarkan serangan besar-besaran dengan kekuatan militer yang lebih kuat. Akhirnya, pada tahun 1837, benteng terakhir kaum Padri di Bonjol berhasil direbut oleh Belanda dan pemimpin utama kaum Padri, Tuanku Imam Bonjol, ditangkap dan diasingkan ke Manado. Tahun 1838 menandai berakhirnya Perang Padri dan seluruh wilayah Minangkabau berada di bawah kekuasaan Belanda. Tokoh-tokoh Perang Padri dari pihak pejuang. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol. Yang kedua, Tuanku Tambusai. Yang ketiga, Tuanku Nandrenceh. Yang keempat, Tuanku Pasaman. Tokoh-tokoh Perang Padri dari pihak Belanda atau POC. Yang pertama, Jenderal Dickoch. Yang kedua, Jenderal Kecius. Yang ketiga, Kapten Bauer. Yang keempat, Letnan Kolonel Laut. Pengaruh Perang Padri terhadap masa kini. Pengaruh fisik. 1. Peninggalan sejarah seperti benteng, senjata, dan makam para tokoh Perang Padri menjadi bukti nyata perjuangan bangsa. 2. Nama tempat dan monumen di Sumatera Barat banyak diambil dari tokoh Perang Padri. Misalnya Tuanku Imam Bonjol, sebagai bentuk penghargaan. 3. Pembangunan nasional terinspirasi dari semangat juang rakyat Minangkabau melawan penjajahan, mendorong pembangunan daerah. Pengaruh non-fisik. 1. Semangat nasionalisme dan cinta tanah air tumbuh dari perjuangan rakyat Padri melawan penjajah. 2. Nilai perjuangan dan keagamaan menjadi teladan untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. 3. Kesadaran akan pentingnya persatuan. Konflik antara kaum adat dan kaum Padri mengajarkan bahwa perpecahan memudahkan penjajah. 4. Pendidikan karakter bangsa, menumbuhkan sikap berani, rela berkorban, dan disiplin dalam membela kebenaran. 5. Inspirasi perjuangan bagi generasi muda untuk terus melawan ketidakadilan dan menegakkan nilai-nilai moral. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. 1. Meningkatkan semangat nasionalisme. Rakyat Minangkabau bersatu melawan penjajahan Belanda. 2. Mendorong kesadaran akan pentingnya persatuan. Kaum adat dan kaum Padri akhirnya bersatu untuk melawan musuh bersama. 3. Perkembangan ajaran Islam. Kaum Padri menyebarkan nilai-nilai Islam yang lebih kuat di Sumatera Barat.
lahirnya tokoh-tokoh pejuang seperti Tuanku Imam Bonjol yang menjadi pahlawan nasional. 5. Menjadi pelajaran sejarah bahwa perpecahan antar bangsa sendiri bisa dimanfaatkan penjajah untuk menguasai wilayah. Dampak negatif: 1. Banyak korban jiwa dan kerusakan. Perang panjang menyebabkan penderitaan rakyat, rumah dan desa hancur. 2. Perpecahan internal masyarakat Minangkabau antara kaum adat dan kaum Padri di awal perang. 3. Masuknya pengaruh Belanda lebih dalam karena Belanda memanfaatkan konflik untuk memperluas kekuasaannya di Sumatera Barat. 4. Hilangnya kedaulatan daerah. Setelah perang, wilayah Minangkabau jatuh ke tangan Belanda. 5. Gangguan ekonomi dan sosial. Perdagangan, pertanian, dan kehidupan masyarakat terganggu akibat perang. Pengaruh peristiwa perang Padri pada masa kini dan manfaat bagi generasi penerus bangsa. Pengaruh pada masa kini: 1. Menumbuhkan semangat pertumbuhan. 2. Memperkuat rasa nasionalisme. 3. Menghargai adat agama. 4. Menguatkan identitas adat budaya Minangkabau. 5. Memberi pelajaran tentang bahaya perpecahan internal. Manfaat bagi penerus bangsa: 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 2. Menjadi teladan semangat persatuan di tengah perbedaan. 3. Mendidik untuk berani berjuang demi kebenaran. 4. Menanamkan nilai rela berkorban demi kepentingan bersama. 5. Mengajarkan pentingnya disiplin dan keteguhan hati. Kesimpulan, Perang Padri adalah bahwa perperangan ini awalnya merupakan konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat Minangkabau, yang kemudian berubah menjadi perlawanan terhadap penjajahan Belanda, menghasilkan kekalahan dan jatuhnya kekuasaan kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda, serta mengasingkan pemimpinnya, Tuanku Imam Bonjol. Perang ini juga melahirkan persatuan antara pemimpin tradisional dan agama serta menunjukkan semangat juang masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan tanah air.